Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kami akan mengisahkan kisah pertemuan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Kisah ini bermula saat Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh kaum Bani Israel tentang manusia yang paling alim di muka bumi. Dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam, "Tidak ada lagi yang paling alim di muka bumi selain aku." Akibat jawaban itu, Nabi Musa alaihissalam ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum lanjut ke kisahnya, mari bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Berikan komentar yang baik, berikan like dan share video ini sebagai sarana dakwah, dan semoga menjadi amal jariah karena ikut mensyiarkan kisah Islam. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan wahyu kepadanya. "Sesungguhnya aku memiliki seorang hamba di pertemuan dua samudra yang lebih alim darimu." Lalu Nabi Musa alaihissalam menjadi penasaran. "Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa bertemu dengannya?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, "Bawalah olehmu seekor ikan, lalu simpan dalam keranjang. Di mana ikan itu menghilang, di sanalah hamba itu berada." Hamba yang dimaksud tidak lain adalah Nabi Khidir alaihissalam. Singkat kisah, Nabi Musa alaihissalam mengambil seekor ikan lalu memasukkannya ke dalam keranjang. Setelah itu dirinya berangkat ditemani seorang pemuda muridnya yang bernama Yusha ibn Nun. Tibalah keduanya di sebuah batu besar, tetapi bermaksud untuk merebahkan kepala sejenak. Namun keduanya justru tertidur. Sementara ikan yang ada di dalam keranjang mulai meronta, hingga pada akhirnya ikan itu keluar dan terjatuh ke lautan. Kejadian ini pun diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Kahfi. Lalu ikan itu melompat dan mengambil jalannya ke laut. Ketika Nabi Musa alaihissalam terbangun, kawannya pun lupa mengabarkan kepadanya tentang keberadaan ikan. Keduanya justru melanjutkan perjalanannya selama sehari semalam. Pada keesokan harinya, Nabi Musa alaihissalam baru berkata kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini." Semula memang Nabi Musa alaihissalam seperti yang tidak mendapati rasa letih, hingga tibalah di tempat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertanya demikian. Muridnya lantas menjawab, "Tahukah engkau, tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, sesungguhnya aku lupa bercerita tentang ikan itu, dan tidak ada yang melupakanku kecuali setan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang sangat aneh." Benar sekali, ikan itu mengambil jalannya di laut, sehingga Nabi Musa dan muridnya pun terheran-heran. Nabi Musa kembali berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Dan pada akhirnya keduanya pun kembali mengikuti jejak mereka semula. Keduanya menyusuri jejak mereka semula, hingga pada akhirnya sampailah lagi di batu besar. Tiba-tiba ada seorang pria yang berselimutkan sebuah kain. Nabi Musa alaihissalam mengucapkan salam dan dijawab oleh pria berselimut yang belakangan dikenali sebagai Khidir itu. "Bagaimana salam di tempatmu?" Musa lalu memperkenalkan diri, "Aku adalah Musa." Ditanya oleh Nabi Khidir alaihissalam, "Apakah Musa kaum Bani Israel?" Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Benar, aku menemuimu agar engkau mengajariku sebuah ilmu." Kemudian Nabi Musa alaihissalam meminta izin untuk mendampingi dan mengikuti Nabi Khidir alaihissalam. Namun keinginannya itu diragukan oleh hamba soleh itu. Sesungguhnya
kamu sekali-kali tidak akan sanggup bersabar bersamaku, wahai Musa. Sebab aku memiliki sebuah ilmu Allah yang telah diajarkan kepadaku, namun tidak engkau ketahui. Begitu juga engkau memiliki ilmu Allah yang telah diajarkannya kepadamu, tetapi aku tidak ketahui. Musa pun berusaha meyakinkan Nabi Khidir alaihissalam, insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun. Secara tidak langsung, Nabi Khidir alaihissalam menjanjikan kepada Nabi Musa bahwa kemampuannya untuk bersabar ditentukan oleh perkenan dan kehendak Allah. Tak lupa, sang hamba memberi persyaratan kepada Musa agar tidak bertanya apa-apa kepadanya sampai dirinya menjelaskan semua alasan di balik apa yang dilakukannya. Jika engkau mengikutiku, janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Kemudian berjalanlah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam menyusuri pinggiran pantai. Saat ingin menyeberangi pantai yang lain, keduanya mendapati kapal kecil yang tengah mengangkut para penumpang. Untungnya, para awak kapal telah mengenali Khidir. Singkatnya, mereka pun membawa Khidir dan Musa menuju pantai yang dituju tanpa diminta imbalan apapun. Di saat demikian, keduanya melihat seekor burung yang hinggap di pinggir kapal. Lalu, sang burung meminum sedikit air laut dengan paruhnya. Nabi Khidir alaihissalam berbisik kepada Musa, "Demi Allah, tidaklah ilmuku dan ilmumu di sisi Allah kecuali seperti air laut yang diambil burung itu dengan paruhnya." Saat keduanya berada di dalam kapal, Nabi Musa alaihissalam merasa heran luar biasa karena melihat Khidir melubangi kapal tersebut dengan melepas salah satu papannya. Nabi Musa alaihissalam pun lupa dan ingkar akan janjinya. Dalam pikirannya, setiap kerusakan di muka bumi adalah kejahatan, dan kejahatan lebih berat lagi karena dilakukan kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada dirinya. Nabi Musa alaihissalam lantas menanyakannya, "Mengapa engkau melubangi perahu itu yang akibatnya akan menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah berbuat satu kesalahan besar." Di sana, Nabi Khidir mengingatkan Nabi Musa alaihissalam akan janjinya. "Bukankah engkau telah berkata, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan sabar bersama denganku?" Pertanyaan Nabi Musa alaihissalam yang pertama dilakukan karena lupa, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keduanya pun melanjutkan perjalanan. Namun Nabi Musa alaihissalam kembali melihat keanehan yang dilakukan Nabi Khidir saat mengambil seorang anak kecil yang sedang lucu-lucunya dan aktif bermain. Kemudian beliau menidurkannya. Anak itu lalu disembelih dan kepalanya dipisahkan dari tubuhnya. Melihat hal itu, lagi-lagi Nabi Musa alaihissalam tak mampu bersabar. Ia kembali mengingkari janjinya, padahal dirinya tahu akan janji yang telah disampaikannya. "Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya engkau telah melakukan suatu yang mungkar." Nabi Khidir pun melontarkan teguran yang sama kepada Nabi Musa. "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan mampu sabar bersamaku?" Di sini, Nabi Musa pun menyadari jika dirinya tidak akan mampu lama-lama menemani Khidir, sang hamba yang saleh itu. Ia tak kuasa melihat setiap kejadian yang dialaminya, sementara dirinya terdiam. Keadaan itu kembali kepada dua hal. Pertama, kembali kepada tabiat Musa. Sebagai sosok yang berjiwa pemimpin, Nabi Musa mungkin sudah terbiasa kritis atas setiap apa yang telah dilihatnya. Di saat yang sama, ia tidak terbiasa berdiam diri ketika melihat perkara yang tidak disukainya. Yang kedua,
syariat Musa tidak membenarkan pembunuhan terhadap seorang anak, kemudian membiarkan pembunuhnya bagaimanapun keadaan pelakunya. Artinya, dalam hal ini Nabi Musa alaihissalam mengakui kesalahan yang dilakukannya terhadap Nabi Khidir. Karenanya, ia kembali meminta kesempatan yang ketiga dan berjanji jika kembali bertanya sesuatu, dirinya berhak untuk berpisah dan ditinggalkan Khidir. Kemudian, mereka pun melanjutkan perjalanan sampai di suatu kampung yang penduduknya kikir. Mereka berdua mencari orang-orang yang berkenan menjamu, namun tidak mendapatinya satu orang pun. Meski demikian, Nabi Khidir alaihissalam tetap memperbaiki sebuah dinding rumah di kampung tersebut yang nyaris roboh. Lagi-lagi merupakan perkara aneh. Mereka diketahui sebagai kaum yang kikir. Namun Nabi Khidir alaihissalam mau memperbaiki dinding rumah mereka tanpa mendapat imbalan apapun. Disinilah Nabi Musa alaihissalam sudah memilih untuk berpisah dengan Nabi Khidir alaihissalam. Hal itu ditunjukkan dalam pertanyaan tentang alasan mengapa Nabi Khidir alaihissalam mau memperbaiki rumah para penduduk kampung itu tanpa imbalan sedikit pun. Padahal dari mereka tidak ada yang mau menyambut dan menjamu mereka. Seandainya Nabi Musa alaihissalam bersabar dalam mendampingi Nabi Khidir, tentu Nabi Musa alaihissalam akan mendapatkan banyak keajaiban dan rahasia yang dialaminya. Sayangnya, Nabi Musa alaihissalam memilih berpisah setelah Nabi Khidir alaihissalam menjelaskan rahasia di balik semua yang dilakukannya. Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Maka aku bermaksud membuatnya cacat karena di hadapan mereka ada seorang raja zalim yang merampas setiap perahu yang terlihat masih bagus. Jelas Nabi Khidir alaihissalam kepada Nabi Musa alaihissalam, adapun anak yang aku bunuh itu, kedua orang tuanya mukmin dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya untuk durhaka dan berbuat kufur. Maka kami menghendaki bahwa Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Adapun dinding rumah itu adalah milik kedua anak yatim di kota tersebut dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua. Sedangkan ayah mereka orang saleh, maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukannya berdasarkan kemauanku sendiri. Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya, pungkas Nabi Khidir alaihissalam. Dari kisah yang tadi, ada sejumlah pelajaran yang dapat dipetik. Yang pertama, kita sangat dianjurkan untuk berdiskusi atau berdialog dalam urusan ilmu. Yang kedua, seorang alim diwajibkan menyebarkan ilmu yang dimilikinya kepada orang lain. Yang ketiga, perjalanan menuntut ilmu merupakan perjalanan istimewa. Nabi Musa alaihissalam sendiri menempuh perjalanan yang cukup melelahkan demi menemui seorang yang lebih alim dari dirinya. Yang keempat, kedudukan dan keutamaan dirinya tidak sampai menghalangi Musa untuk menemui dan mengikuti orang yang diharapkannya memberikan ilmu. Yang kelima, kita disyariatkan untuk melayani dan mengabdi kepada ahli ilmu dan pemilik keutamaan. Yusha ibnu Nun misalnya, ia mengabdi kepada Musa. Begitu pula Anas bin Malik juga melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah kisah pertemuan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.